Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak sekalian, jemaah syukur rahmatullah, kita bersyukur sekali kepada Allah subuh hari ini. Masya Allah yang udaranya segar, mudah-mudahan ruh kita juga segar, fisik kita juga segar. Dulu Rasulullah SAW subuh seperti ini sangat sekali menghangatkan tubuh para sahabatnya dengan ayat-ayat. Tadi kita sudah sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan menghangatkan ruh kita untuk melaksanakan berbagai kegiatan kita di hari-hari selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, subuh hari ini saya ingin sharing menyampaikan satu tema, satu materi yang diambil dari ayat Al-Quran yang ini saya dapatkan waktu berburu, waktu semacam camping gitu, tapi temanya Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat, ini mudah-mudahan menjadi bingkai kita dalam beramal sehari-hari. Di temanya ini mengagungkan hurumatillah ataupun ta'zimu hurumatillah. Ini ngomong-ngomong ibu-ibu kelihatan slide-nya ini. Ya, tanya Bu ya. Silau Pak. Hah? Silau ya. Mungkin pengaruh umur ya Pak ya. Di handphone saya serap. Ya tajam ya. Memang lebih seru kalau lampunya dimatiin tapi bisi pada tidur sih Bapak ya. Kalau juga yang ngomong saya sendiri. Oke, sambil kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian, mengagungkan hurumatillah ya. Hurumatillah. Sebenarnya ada bahasa Indonesia yang kira-kira mendekati kalimat ini. Apa bahasa Indonesia yang mirip dengan ini? Iya, kalau bahasa Indonesia sehari-hari apa? Ada kata yang dibentuk dari sini bahasa Indonesia yaitu hormat. Benar ya? Hormat. Nanti kita lihat hurumatillah ini apa. Tapi di dalam Al-Quran ini hanya ada satu kalimatnya, hurumatillah. Tapi Masya Allah ya, ini cukup dalam sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin awali dulu bagaimana kita bagaimana kita beramal nanti kalau kita setelah memahami hurumatillah. Jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian, pagi-pagi kita bangun tidur ya. Jadi apa doa kita itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini mumpung ingat ya bahwa Al-Quran sambil buka surat Al-Hajj ya, sekitar ayat 30, surat Al-Hajj ayat 30. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini doa bangun tidur ya, walaupun kadang-kadang dipakai doa habis kajian gitu Pak ya. Nah, jadi pas bangun alhamdulillah habis kajian, alhamdulillahilladzi ahyana gitu ya. Nah, jadi ini kalau bangun tidur bayangkan setiap pagi itu alhamdulillah itu kan bisa dibilang kayak kita berterima kasih ya. Terima kasih ya Rob, terima kasih ya Rob. Jadi subuh hari tiap hari itu ada kayak gemuruh gitu ya, gemuruh orang mau berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Gak ada ajaran agama kayak begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hebat itu orang-orang berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Katakanlah ada orang siapa yang paling hebat di dunia ini, raja atau apa,
Nggak pernah ada rakyatnya itu bangun tidur pertama mengucapkan terima kasih wahai raja, terima kasih, nggak ada. Tapi begitulah ajaran Islam itu, bahkan sebenarnya bukan hanya manusia tapi alam semesta ini, tumbuhan ini berterima kasih. Makanya dikatakan kayak guru terima kasih kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan hurumatillah beda kalau kita mengucapkan saja bangun alhamdulillah gitu ya. Itu masih penting sih ya, daripada bangun tidur langsung buka HP gitu ya atau apa. Nah tapi kita ingin beramal itu dengan memaknai hurumatillah itu nanti, maka alhamdulillahnya menjadi beda. Kita keluar rumah mengucapkan doa bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Bagus itu kita ucapkan ya, langkah bagi kanan. Tapi kalau ada hurumatillah itu nanti, maka itu jadi beda. Tawakal itu kita bersandar gitu Pak ya, menyerahkan urusan kita, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar rumah, pakai motor, pakai mobil ke jalan raya, urusan kecelakaan, urusan apapun, kita udah serahkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan urusan bisnis kita, transaksi jadi atau enggak, kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu kayaknya bersandar, pasrah kepada Allah, kayaknya kita ini pasif gitu. Tapi rupanya kalau kita pelajari tawakal itu Pak, justru dia itu kekuatan. Jadi orang yang tawakal itu buat dia kuat, kokoh. Kenapa? Karena dia bersandar ke yang maha kokoh, ke yang maha kuat. Kita mau bersandar ke siapa? Mohon maaf, misalnya ada orang-orang yang mengandalkan pejabat itu banyak. Saya punya teman ini, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Menteri. Tapi mereka juga sering sakit, selalu terancam. Ya. Tapi ini kita bersandar ke Zat yang maha kokoh. Ya. Itulah bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita berjalan itu dengan penuh percaya diri. Ini pengantar Bapak Ibu sekalian untuk hurumatillah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hormat tadi ya, walaupun saya cek di Google kalau hormat bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Sanskerta, hormat, tapi bahasa Arab juga ada huruf H, Ro, dan Mim ya. Hormat ya, artinya hampir mirip. Ini ada foto bapak-bapak kita dari kepolisian atau dari militer dalam posisi apa ini Pak? Siap. Dalam posisi siap dan posisi hormat. Di sini ada dari militer ya Pak, sipil semua. Jadi hormat itu kan Pak ya. Ataupun kata siap. Kalau dulu itu siap itu hanya ada di barisan, di baris berbaris, ya, tentara, di polisi. Tapi sekarang ibu-ibu juga sering bilang siap. Mana masaknya siap. Siap. Itu kan? Hari ini ganti siap. Saya perhatikan itu Bapak Ibu sekalian, siap itu ya nggak ada yang salah di situ. Tapi ayo kita dalami ini. Jadi kata siap itu menunjukkan namanya juga siap, Pak ya. Dan dalam baris berbaris mungkin kita pernah belajar itu. Siap itu posisinya sikap sempurna, gitu kan? Kalau ada, saya juga pernah itu belajar baris berbaris dengan polisi, dengan teman-teman waktu camping itu. Itu lama ternyata posisi siap itu betul-betul konsentrasi, pandangan, hormat juga tangan kayak begitu. Itulah siap, itulah hormat. Ya, penuh perhatian kan gitu kan. Kalau disuruh hadap kanan, kalau yang nggak siap dia biar hadap kiri. Wah itu bisa disuruh push up. Bapak Ibu sekalian, begitu posisi hormat itu, ya begitu posisi hormat itu. Ya begini ya, posisinya siap. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hurumatillah itu apa yang terhormat. Jadi mirip ya katanya ya.
Tapi ini terhormatnya di sisi Allah Ta'ala. Jadi Allah itu punya hal-hal yang Dia hormati, maka kita diminta untuk menghormati, bahkan mengagungkannya. Ya, jadi hormatilah itu. Ini kita ingat ya, sambil kita ingat dan mudah-mudahan gak lupa lagi. Hormatilah itu adalah apa-apa yang terhormat di sisi Allah Ta'ala. Mungkin ada sesuatu atau hal-hal yang terhormat di sisi manusia, tapi dia nggak terhormat di sisi Allah. Tapi kita ingin terhormat di sisi Allah Ta'ala. Ya, karena kadang-kadang kita ini gampang banget berterima kasih kepada manusia yang memberikan jasa kepada kita kan, dan itu wajar. Tapi rasanya kita kok susah berterima kasih kepada Allah yang sudah memberikan segalanya kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi memuliakan, hormatilah itu, apa-apa yang dihormati Allah itu adalah dengan membuatnya besar dan spesial. Ini kunci ini Bapak Ibu sekalian, ini kunci ya. Jadi menghormati, hormatilah ini adalah dengan menjadikannya besar dan spesial, ya, menyempurnakannya, tidak meremehkannya, tidak malas, tidak merasa berat. Nah, kalau tadi penghormat ini sikapnya begini, nah dalam Islam itu hormat yang paling tinggi itu posisinya kayak begini, lagi sujud. Itu puncak pengabdian, penghormatan seseorang kepada rohnya. Nah, itu sujud ya Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, jika Bapak ya saya ingatin agak tanya juga Bapak ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mau kita jalan ketemu ini. Jadi kalau dalam sujud saja kita tidak merasakan menghormati Allah, mau dalam apa lagi kita menghormati Allah? Itu ya, karena sujud itu kita betul-betul meletakkan hening kita, dan tidak ada kepada manusia siapapun kita seperti itu kan. Ada mungkin seorang pembantu, seorang ART, dia menghormati majikannya karena sudah baik, berbuat baik kepada dia, tapi nggak pernah ada seorang pembantu yang sujud kepada majikan. Kepada Allah Ta'ala kita sujud. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ingin rasa hormat kita kepada Allah itu menjadi ruh, yang menjadi ruh dalam kita beramal. Ini saya agak lompat-lompat ya Bapak Ibu sekalian yang melihat Al-Quran. Ini ada di ayat 30 surat Al-Hajj ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Ya, dzalika itu apa artinya Pak? Itu. Nah, seperti dzalikal kitab. Ya, sifat itu nggak ada keraguan di dalamnya. Tapi di sini sebenarnya kalau dari bahasa Arab agak aneh kalimatnya. Ya, biasanya zalika itu benda gitu Pak ya. Zalika itu. Nah ini zalika langsung barang siapa yang menghormati Allah. Nah, jadi agak aneh bahasanya. Ini membuat kita, memaksa kita untuk mempelajari ayat-ayat di Al-Quran. Jadi hebat Al-Quran ini ya. Nah, barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, menghormat, maka itu lebih baik di sisi rohnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ayat di sekitar hurmatillah ini rupanya kalau kita lihat nanti di Al-Quran itu seputar manasik haji. Ya, kita tahu haji itu adalah puncak, bisa dibilang puncak ibadah. Saya orang nunggu sampai 12 tahun di Cimahi sekarang, nggak tahu sampai 15 tahun atau berapa ya, keluarin uang bukannya sedikit, mengorbankan waktu, meninggalkan usaha segala macam ya, udah nunggu lama dananya diumpat juga, dijarah juga. Allahu Akbar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, haji itu memang betul-betul total ya. Apalagi yang sudah ke sana Bapak Ibu sekalian, itu 40 hari total kita ya.
Rotam juga tawaf, dibilang capek-capek tapi nikmat, ya kan? Berkumpul di sana semua itu kesabaran, pengorbanan semuanya berkumpul. Jadi hormatilah ini ayat ini turun di seputar ibadah haji kayak begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ini dimulai dari ayat 27. Di sini Allah berfirman memulainya dengan wa'adzin fin nasi bil haji. Ya, serulah kepada manusia untuk haji. Ini ada yang tahu kan? Kira-kira ini ayat cerita tentang Nabi apa ini? Nabi Ibrahim. Jadi ceritanya Ibrahim baru selesai merenov fondasi Ka'bah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, walaupun kita di sini banyak yang udah usia, tapi kalau bisa ini sambil kita ingat ya. Jadi kira-kira nanti kalau disuruh cerita lagi bisa dimak. Bisa nggak? Insya Allah ya. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim sudah selesai membangun fondasi Ka'bah, kemudian dia disuruh azan. Sambil kita simak ya, Bapak Ibu sekalian, dia disuruh azan, wa'azin, sama katanya ya, disuruh azan. Tadi kita dengar itu. Tapi bedanya di sini di huruf ini Allah gunakan tasdid. Ada tasdid di situ ya, wa'azin. Jadi ngebacanya lebih berat. Nah Bapak Ibu sekalian, ini hebatnya Al-Quran ya. Seringkali tanda baca itu memberikan sinyal. Nah, jadi sangat terasa dengan wa'azin, terasa berat. Jadi azannya itu Allah perintahkan Ibrahim itu azannya lebih kuat, lebih dalam Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di terjemahan ini nggak terbaca ini, ya. Tapi kalau kita belajar bahasa Al-Quran itu tasdid itu dalam makna. Jadi Ibrahim pakai azan yang lebih kuat, yang lebih semangat. Wa'azin. Kalau diterjemahkan hanya begitu kan? Serulah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim waktu itu agak ragu dia, karena bayangkan di tengah padang pasir, masih sepi dulu, disuruh azan gimana coba? Kalau sekarang azan kan enak, pakai speaker gini kan, ada grup WA lagi segala macam, ya. Jadi agak ragu Ibrahim. Bahkan apalagi ketika Allah itu azan itu buat seluruh manusia, ya. Azan kamu, ini azan buat seluruh dunia itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi ketika Ibrahim ragu, kata Allah, kamu azan aja. Perhatikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini prinsip banget nih. Kamu azan aja. Nanti masalah yang menggerakkan manusia datang itu urusan aku. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekali lagi ya. Kamu azan aja. Urusan menggerakkan orang datang itu bukan tanggung jawab kamu sebagai muadzin, sebagai DKM. Urusan aku itu. Nah, makanya kita juga dalam dakwah kan itu kan, kamu dakwah aja, tapi dakwahnya wa'azin yang serius ya. Urusan orang masuk Islam, urusan orang dapat hidayah, itu bukan urusan kamu, itu urusan aku. Prinsip dalam dakwah itu kayak gitu. Nah, cuma memang jadi menariknya Allah gunakan azin ini pakai tasdid. Artinya ketika azan DKM ini ya bukan hanya di sini ya, di mana-mana azannya yang bagus ya, pakai speaker yang bagus supaya orang menarik datang gitu. Nah itulah tasdid itu di situ. Kalau bikin undangan pengajian atau program, bikin yang bagus ya, di packing yang bagus. Nah itulah wajib. Insyaallah ya Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Nah, jadi ceritanya ini ada manasik haji ya. Di sana orang betul-betul dia selalu menyaksikan bagaimana fenomena orang tawaf, orang takbir, semuanya saksikan. Makanya agak sayang kalau kita ibadah haji atau umrah tidak menyaksikan fenomena itu. Ya,
mungkin ada yang asik dengan buku bacaan, walaupun itu penting ya. Ada juga yang dari awal saja sudah cari-cari pasar oleh-oleh di mana gitu kan. Nah, walaupun itu sampingan nggak apa-apa ya. Tapi ibadah pentingnya itu dia saksikan. Nah, saya percepat ya Bapak Ibu sekalian ya. Inilah ibadah haji itu ya, di antara fenomena. Nah, kemudian pada ayat 29 nanti itu ada yang mirip Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi dzalika wa may yu'azzim hurumatillah, nah nanti di ayat 32-nya itu dzalika wa may yu'azzim sa'airillah. Nah, jadi para mufassir itu sepakat hurumatillah itu semua amal itu adalah hurumatillah ya, semua amal itu adalah hurumatillah ya. Yang 30 ini dari kawaman yu'azim sa'airillah. Jadi siar-siar Allah itu juga harus kita hormati sekalian ya. Jadi saya cepat karena saya ingin konsentrasi di bagaimana caranya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian menghormati kayak tadi itu ya, hormat itu, maka ketika ada azan karena itu adalah syiar Allah, maka kita harus hormati dia. Tadi saya ada tampilkan gambar tentara polisi gitu Pak ya, posisi hormat ya, posisi hormat, sikap sempurna. Maka Allah rupanya minta kita posisi sempurna juga kalau ketika ada seruan dari Allah. Nah, makanya ketika azan itu bahkan kita itu sebaiknya tidak bicara gitu Pak. Ketika masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid. Tahiyat itu apa Pak? Menghormati masjid. Makanya di masjid itu pembicaraan juga sudah mulai ditata gitu kan. Mungkin termasuk ada orang yang maaf ya, ngomong-ngomong kotor, ngomong jorok di masjid itu kan Pak. Tata, hormati masjid. Namanya juga tahiyatul masjid ya. Tidak boleh ada yang teriak-teriak ya. Termasuk juga pedagang itu kan jual beli dilarang. Tapi ketika azan Bapak Ibu sekalian, kita itu diperintahkan untuk dengarkan dulu azan itu, baru kamu sholat kan itu. Nah, bahkan ada yang tilawah Al-Quran, padahal bagus kan ngaji gitu. Tapi ketika azan berjemaah, berhenti dulu kamu ngajinya, dengarin dulu itu azan. Begitulah orang menghormati azan itu. Bapak Ibu sekalian, gimana kalau kita mulai terbiasa ketika ada azan bergema dimanapun kita, tapi kita hormati. Siap ya, ya. Walaupun mungkin kita lagi di perjalanan di tol Cipularang, waktu azan kita tetap hormati Allah, walaupun kita nggak langsung sholat ya, karena di perjalanan. Makanya diminta untuk menjawabkan azan itu kan, azan. Tadi ada slide awal itu, orang yang menghormati hurumatillah ini, dia akan membuatnya menjadi besar dan spesial. Ya, nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita coba latihan ini. Jadi waktu-waktu sholat itu bagi kita adalah waktu yang spesial. Nah itulah kalau kita hormat kepada Allah Ta'ala. Orang yang tidak menghormati waktu sholat, Bapak Ibu sekalian, maka dia tidak menghormati hurumatillah. Ya. Ini bukan berat ini Pak. Sambil kita simak ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya pengen kita berdampak ini. Saya juga pengen latihan ini. Jadi menghormati hurumatillah itu caranya dengan membuatnya menjadi besar dan spesial. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu sekalian ya. Ketika kemarin bulan Agustus ya ada peringatan kemerdekaan Indonesia kan, proklamasi. Bagaimana itu dijadikan besar, pakai bendera merah putih semua rumah kan gitu kan. Ya baguslah kita menang biasa pahlawan gitu kan.
ada upacara, begitu besar itu proklamasi itu dibikinkan, heboh banget. Nah, jadi membuat sesuatu besar itu kira-kira menghormatinya kayak begitu Bapak Ibu sekalian. Yang sampai waktu azan, waktu sholat kita anggapnya dengan remeh-remeh gitu ya, apalagi dengan peran hati. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian ya. Jadi menghormati huruf kita ini jadikan dia besar dan spesial. Ini sarapan kita juga spesial sepertinya. Jadi kalau ada waktu dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, waktu kita ngaji, biasa kita ngaji. Tapi mulai sekarang coba kita latih dengan kajian ini, dengan hormati ini, kita jadikan kalau kita lagi ngaji itu waktu itu spesial. Itu waktu yang hebat, bukan waktu yang biasa saja itu kita ngaji, ya. Nah, itulah menghormati. Ingat Bapak Ibu sekalian, hormat itu kayak begini, ya. Maka walaupun kita nggak perlu lagi ngaji sambil begini, gitu ya, tapi ruh kita ini menghormati betul. Kebalikannya kalau kita sholat apa adanya Bapak Ibu sekalian, ya, baca Al-Quran biasa aja, kemarin juga aku ngaji kok. Ya. Saat apa lagi? Saat kamu tengah malam, ya apalagi nih, ya saat dia mulai, ya. Ini, tapi beda rasanya Bapak Ibu sekalian kalau kita beribadah itu dengan ada unsur ruh mati, ya. Nah, sekarang kita lebarin ini. Karena menghormatilah itu apa-apa yang dihormati Allah semuanya. Saat kita infak, Bapak Ibu sekalian, saat kita infak, karena infak itu beramal, maka gimana caranya kita lakukan itu dengan hormat kepada Allah Ta'ala gitu. Ya. Kita sepakat ya, infak itu kan ibadah ya, ibadah yang Allah cintai gitu kan. Nah, bagaimana kalau kita lakukan ini? Kita lakukan infak itu karena menghormati Allah Ta'ala. Bila ta'ala. Rasanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita infak membantu orang dengan unsur ruh kepada Allah itu, maka kita sampai nggak sempat menunggu ucapan terima kasih. Aku udah bantu dia, kok dia nggak bilang terima kasih, kok dia posting di grup gitu ya. Bapak Anu udah bantu saya gitu ya, tolong dong posting di grup, aku udah kasih chat buat masjid gitu ya. Kita sampai nggak kepikir Pak, karena kita beramal berinfak itu karena menghormati Allah Ta'ala dan kita nggak perlu dihormati. Nah, sampai begitu ya. Nah, kita menjaga ukhuwah ini tidak berpecah belah antar jemaah dengan warga itu, karena menjaga ukhuwah itu perintah Allah. Maka kita lakukan itu karena kita hormat kepada Allah. Ya, jadi kita takut sekali bermusuhan dengan saudara kita. Oke, kita lanjut Pak ya. Saat mencari nafkah, ini ibadah bukan? Orang banyak setiap hari ini, mungkin sebagian sudah pensiun di sini Pak ya. Nah, orang bekerja sibuk banget di jalan itu. Semuanya sama bekerja mencari nafkah. Tapi mungkin ada orang-orang yang berbeda. Karena orang itu tetap bermacam-macam mencari nafkah, bekerja. Tapi karena dia ada unsur menghormati Allah Ta'ala. Ya Rob, aku bekerja ini menembus macet, panas-panasan, hujan-hujanan, lembur-lemburan. Karena aku hormat kepada Engkau. Ini akan jadi dasar Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita akan jaga itu pekerjaan kita dengan amanah, dengan disiplin. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang-orang yang dalam mencari pekerjaan, tapi kemudian dia berbuat curang, dia korupsi, dia ambil uang rakyat yang harusnya dibelikan laptop dengan harga sekian misalnya, ya, atau dengan apapun. Orang harusnya ibadah haji 7 tahun karena dia jadi 9 tahun misalnya. Ini orang-orang bekerja karena dengan cara-cara yang jelas dia tidak hormat kepada Allah Ta'ala. Itu aja.
orang-orang yang main-main kwitansi harusnya 2 juta bikin tambah 3.200.000 gitu misalnya, nggak ada yang tahu. Itu artinya dia tidak hormat kepada Allah. Ya, orang yang korupsi waktu, ya, apalagi mengambil barang yang bukan harta dia gitu Pak ya. Ada rumah orang, mau lagi kosong dijarah gitu misalnya, ya, itu tidak hormat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, biarlah kita hidup sederhana, tapi kita hidup dengan penuh kewibawaan karena menghormati apa yang dihormati Allah Ta'ala. Jadi dalam mencari nafkah juga begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya saya itu kadang-kadang suka aja mengamati orang begitu sibuk gitu Pak ya, apalagi lagi di Jakarta dari atas melihat Masya Allah sampai macet-macetan gitu kan. Tapi itu akan jadi bermakna kalau mereka itu bekerja keras itu karena menghormati perintah Allah. Saat berolahraga, Bapak Ibu sekalian, sini ada yang rutin olahraga Pak? Rutin ya, bagus ya. Bahkan sekarang ini ada berita-berita digembar-gemborkan minimal 30 menit sehari gitu kan. Atau juga ada juga yang 5.000 langkah atau 10.000 langkah. Baguslah itu, bagus. Teruskan ya. Ada yang mau buat otot gitu kan, buat sehat. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita tambah niat kita, selain karena ingin sehat, karena kita ingin menghormati Allah Ta'ala. Jadi orang yang menghormati Allah Ta'ala itu lagi berolahraga itu sambil zikir gitu Pak. Kan bagus ya. Subhanallah, alhamdulillah. Saya dulu itu waktu kuliah itu Bapak Ibu sekalian, waktu belajar Al-Quran itu sampai ke Jakarta itu tahun sebentar ya, 94 tahun ya. Jadi mau bisa ya dari Panjang sampai kampung rambutan ngejar sholat subuh karena imamnya suka sekali saya sholat subuh bersama dia, kemudian belajar. Dia bikin pusat pendidikan Al-Quran di sana. Yang menarik bagi saya Bapak Ibu sekalian, itu di sana itu habis subuh itu sampai siang hari, sore hari, maghrib itu orang-orang itu jalan itu dia sambil ngaji gitu Pak, sambil murojaah hafalannya gitu ya. Kalau ini yang mau sambil makan nggak apa-apa Pak, silakan Bapak Ibu makan, nanti kalau saya makan siapa ngomong gitu. Nah jadi begitu rupanya mereka Bapak Ibu sekalian menghormati Al-Quran itu. Saya juga bayangkan nih kalau di jalan ini Pak, di komplek ini orang-orang sambil jalan itu sambil ngaji itu biasa gitu. Insyaallah ya. Jadi sambil olahraga dapat sehat, tapi kita ingin kita hormati Allah. Kenapa? Karena Allah itu cinta kepada mukmin yang kuat ya, yang kuat. Ada para di keluarga Bapak Ibu sekalian, ini juga penting ya. Kita sebagai suami ini kita bersikap santun ya kepada istri kita, bukan karena ilmu tentang parenting segala macam itu, walaupun itu bagus, tapi gimana kalau kita hormati ada pada di keluarga itu, karena memang Allah memerintahkan, maka kita hormat. Siap ya Allah. Seorang istri menghormati suaminya, menjaga adab di rumahnya itu juga karena menghormati rumahnya. Ya, seorang anak juga begitu. Nah ini gambar-gambar Pak, ya, bagaimana kalau dari fisiknya itu kita lihat orang-orang yang menghormati Allah itu ya, ketika dia berdoa, ketika dia sholat, ketika dia sujud. Maka Bapak Ibu sekalian, saya sarankan ini sebagaimana perintah Rasulullah itu, perbanyak sujud kita dan perlama sujud kita, perbanyak dan perlama itu waktu kita betul-betul huruf hati. Kalau mau minta aja, apa aja minta kepada Allah, minta aja kepada Allah ya. Memang kalau sebagai imam ya enggak bebas ya Pak ya. Kalau lama-lama sujudnya lama gitu ya bisa
khawatir ada kesulitan makmumnya. Tapi kalau lagi sendiri, lagi tahajud, lagi sholat subuh atau sholat duha, perbanyak lama. Ini orang yang bagaimana kita menghormati ayat-ayat Al-Quran ya. Ini seorang ibu di Palestina, usianya 60 tahun, dia menyetorkan hafalan Al-Qurannya 30 juz dari pagi sampai jelang maghrib dan tanpa ada satu kesalahan sedikit itu. Ini makhluk-makhluk di Gaza ini Pak, banyak keajaiban ya. Ini bapak tua ini, laki-laki itu rumahnya roboh ya, tidak ada sinyal, tidak ada air ya, tapi bolehlah sinyal di langit dirusakkan ya, tapi sinyalnya ke langit tidak boleh rusak. Itulah dengan tilawah Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, gimana kalau kita ini yang terbiasa membaca surah Al-Kahfi di hari apa? Di hari Jumat itu kita membaca Al-Kahfi itu Pak, karena memang ingin menghormati Allah Ta'ala ya. Kita membaca 2 ayat Al-Baqarah di malam hari, Al-Baqarah akhir ya, dimulai dari lillahi ma fis samawati. Mungkin di sini ayat terbiasa ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum. Itu 2 ayat itu bagaimana kita baca itu karena kita menghormati Allah. Ada orang yang membaca surah Al-Mulk setiap hari, dia melakukan itu karena ingin menghormati Allah. Ini orang yang infak, Bapak Ibu sekalian, tadi yang saya sebutkan ya, dia itu infak itu bahkan di surah Al-Insan ayat 5. Ini Allah Ta'ala menyebutkan innama nut'imukum liwajhillah. Jadi ada orang bersedekah itu, innama nut'imukum, sesungguhnya aku memberi kamu sedekah, memberi makan itu liwajhillah, karena mengharap ridha Allah. La nuridu minkum, ada yang hafal? La nuridu minkum jazaan wala syukur. Aku ini bersedekah membantu kamu itu, la nuridu minkum jazaan, aku enggak berharap balasan sama sekali. Bahkan wala syukur, termasuk ucapan syukron, terima kasih, aku enggak berharap lagi. Nah, itu orang yang membantu bersedekah karena menjaga hubungan. Walaupun memang sebagai adat manusia ya, kita juga bagus mengucapkan terima kasih supaya ataupun dengan doa jazakallah khairan ya. Kita memaafkan kesalahan orang lain itu bukan karena harga diri kita Pak. Kita memaafkan saudara kita itu karena kita ingin menghormati Allah. Hebat itu kan. Jadi kita membantu, kita memaafkan, kita menahan marah, kita olahraga, kita mencari nafkah karena kita hormat kepada Allah Ta'ala ya. Berbuat baik apapun ya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, ini saya rasa jawabannya kenapa para mujahid di Gaza sana, Bapak Ibu sekalian ya, mereka tetap bertahan berjuang karena mereka menghormati Al-Aqsa. Al-Aqsa itu ayat Al-Quran itu kan surah hadis ya, betapa orang kayak sampai seperti itu menghormati Allah. Jadi tapi Bapak Ibu sekalian, hormatilah itu bukan hanya dalam beramal ya, tapi saat kita menjauhi larangan Allah itu juga dengan penuh siap. Kalau kata Allah jauhkan itu, siap jauh. Nah, kita berusaha itu Bapak sekalian. Kata Allah misalkan wala taqrabuz zina, gitu kan, jangan dekati zina, siap jauh, jauhkan. Jangan sampai siap jauh, tapi di HP kita ini banyak foto dan video yang enggak benar. Itu enggak menghormati Allah. Ya, jauhi. Dulu ketika ada perintah pakai jilbab pertama sekali, mungkin ada yang pernah dengar kisahnya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika suatu saat turun dari langit perintah, wahai muslimah, tutup auratmu. Bayangkan itu Bapak Ibu sekalian, semua perempuan-perempuan itu langsung pulang ke rumahnya, ambil korden-korden, dijahit itu di bawah. Jadi sampai kayak begitu menghormatinya kepada perintah Allah. Jadi kalau ada larangan Allah, jauhi itu, tinggalkan itu, tinggalkan.
Mohon maaf misalnya Allah bilang perintahkan jauhi riba, maka jauhi riba itu. Nah, ya. Dan semua larangan-larangan Allah. Nah, inilah caranya Bapak Ibu sekalian supaya kita mengagungkan huruf. Saya rasa cukup. Sekian Bapak Ibu sekalian. Soalnya lanjutannya ada tapi temanya sudah berbeda. Nanti insya Allah kita sambung. Ya, saya ingin simpulkan ini, Bapak Ibu sekalian, kita ingin melatih diri ya. Betapa pentingnya hormatilah ini menjadi ruh kita. Jadi mudah-mudahan mulai sekarang ketika mendengar azan kita hormati itu, jangan anggap remeh. Waktu sholat itu hormati, dan salah satu cara menghormati hormatilah itu adalah buat dia menjadi besar dan spesial, gitu ya. Jadi waktu infak bagi kita itu spesial banget, ya. Kita besarkan itu, ya. Bagi kita itu kita betul-betul menjaga ukhuwah, ya. Itu waktu yang spesial bagi kita. Silaturahim, menjenguk orang sakit, apapun kebaikan itu jadikan dia spesial bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.